Lokomotorik merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Sistem lokomotorik terdiri atas otot, tulang, dan sendi. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah struktur hidup yang keras, kaku, dan kuat. Tulang disebut alat gerak pasif karena digerakkan oleh otot. Akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Macam-macam tulang. Tulang terdiri dari tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Fungsi tulang sebagai berikut. Sebagai formasi kerangka dengan membentuk kerangka tubuh, menentukan bentuk dan ukuran tubuh. Yaitu sebagai pergerakan untuk berbagai aktivitas selama pergerakan. Selanjutnya perlindungan, yaitu melindungi organ-organ yang lunak dalam tubuh. Lalu hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah merah yang terjadi pada sumsum tulang merah. Yang terakhir, tempat penyimpanan mineral, antara lain kalsium dan fosfor. Tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang kaku tapi fleksibel ditemukan di banyak bagian tubuh manusia dan hewan. Misalnya, tulang rawan hadir dalam sendi antara tulang rusuk, telinga, hidung, saluran bronkial, cakram antarvertebral, siku, lutut, dan pergelangan kaki. Hal ini kaku dan kurang fleksibel daripada otot, tapi tidak keras dan kaku seperti tulang. Tulang rawan atau kartilago terbagi atas, terdiri serabut kolagen, kuat, dan elastis. Biasanya dijumpai pada sendi, sambungan tulang, hidung, laring, dan trakea. Yang kedua, tulang rawan fibrosa, terdiri atas berkas-berkas serabut dan sel-sel tulang rawan seperti pada lutut dan iga. Yang ketiga, tulang rawan elastis, mengandung serabut-serabut elastis seperti pada daun telinga dan epiglotis. Lalu, selanjutnya saya akan mengidentifikasi sebuah tulang ayam. Di dalam tulang ayam ini terdapat beberapa bagian, yaitu epifisis, metafisis, dan diafisis. Epifisis itu terletak pada atas dan bawah, metafisis juga sama, dan diafisis itu terletak di tengah-tengah antara epifisis dan metafisis. Ini adalah epifisis, dan ini metafisis, ini diafisis, ini metafisis lagi, dan ini epifisis. Selanjutnya juga ada tulang spon. Mengapa ini tulang spon itu terletak pada bagian atas ini, dan juga pada bagian bawahnya juga. kedua adalah sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga berperan penting untuk tubuh. Fungsi sendi diantaranya dapat menghubungkan dua tulang, memberi struktur, serta membantu otot untuk pergerakan tulang. Berikut ini 3 jenis sendi pada tubuh manusia dan masing-masing fungsinya. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan dua tulang dan lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contoh, sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura, serta gomfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Contoh pada ruas tulang belakang serta simfisis pubis pada pinggul. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Sendi ini dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa. Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial. Sendi gerak ini memiliki cairan yang disebut cairan sinovial. Dengan bantuan cairan sinovial sebagai pelumas inilah sendi dapat digerakkan. Macam-macam sendi gerak pada manusia. Yang pertama ada sendi putar. Sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh, sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Yang kedua, sendi geser. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama datar. Contoh, sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Yang ketiga, sendi plana. Sendi ini dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keempat ada sendi engsel atau hinge. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu atau bersifat satu arah. Tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut contohnya. Yang kelima ada sendi gulung atau kondiloid. Sendi ini terletak di antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan dua sumbu gerakan,
yaitu gerakan membengkokkan atau fleksi dan gerakan meluruskan atau ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh atau medial, dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh atau lateral. Contoh, sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Yang terakhir ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Kedua, sendi pada bahu penghubung tulang belikat dengan lengan atas. Apa itu otot? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Peristiwa mata berkedip, bernafas, menelan, peristaltik, usus, dan aliran darah merupakan hasil kerja otot. Tempat lekat otot pada tulang yaitu relatif diam. Sewaktu kontraksi otot disebut origo, sedangkan tempat melekat otot pada tulang yang lain relatif banyak berpindah saat kontraksi otot disebut insersio. Otot lurik, otot ini tersebar di seluruh tubuh. Otot lurik menempel pada kerangka melalui tendon. Bentuk sel otot lurik berupa serat bergaris melintang seperti pola lurik. Contohnya saat kita berjalan atau mengangkat sesuatu. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks. Yang kedua, otot polos. Otot polos tidak memiliki garis-garis dan ada sebuah inti sel di tengah sel. Otot ini bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos banyak ditemukan di lambung, paru-paru, hingga pembuluh darah. Yang terakhir, otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung. Jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus. Pergerakannya tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Bentuk otot jantung mirip otot lurik tetapi memiliki banyak inti di pusat. Serabut otot yang tersusun rapi terdiri dari 2 jenis miofilamen, yaitu miofilamen tebal yang dibentuk oleh protein miosin, miofilamen tipis yang dibentuk oleh protein aktin. Satu kesatuan miofilamen disebut sarkomer. Proses pergeseran miofilamen memerlukan energi ATP yang harus tersedia di otot, sedangkan untuk melemaskan kembali otot diperlukan ion kalsium dalam jumlah normal dan energi ATP. Kelelahan otot terjadi akibat ketidakseimbangan kebutuhan energi ATP untuk aktivitas atau kontraksi otot dengan suplai oksigen dan glukosa oleh aliran darah. Kekurangan oksigen ini harus dibayar setelah aktivitas selesai untuk memproses perubahan asam laktat.